Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febian Giani Carlulin Ordeli dari kelas 10J SMA Santo Francisco Xaverius Ruteng. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang ragam gejala sosial. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari pengertian. Pengertian gejala sosial adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari interaksi sosial. Gejala sosial bisa muncul karena adanya perubahan, ketidaksesuaian, atau pelanggaran terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Gejala ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Yang kedua, ada faktor penyebab gejala sosial. Setelah memahami pengertian gejala sosial, sekarang mari kita lihat apa saja yang menjadi penyebabnya. Gejala sosial bisa muncul karena berbagai faktor diantaranya, yaitu ada faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, kemudian ada faktor budaya seperti masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kemudian ada faktor politik seperti konflik kekuasaan atau korupsi. Kemudian ada faktor sosial seperti diskriminasi atau ketidakadilan sosial. Kemudian ada faktor teknologis seperti dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang ketiga, ciri-ciri gejala sosial. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana mengenali gejala sosial. Gejala sosial memiliki beberapa ciri khas, yaitu terjadi di lingkungan masyarakat dan melibatkan banyak orang. Kemudian muncul akibat interaksi sosial. Lalu dapat diamati secara langsung, berkaitan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial secara luas. Yang keempat, ragam gejala sosial. Mari kita lihat berbagai jenis gejala sosial yang bisa terjadi di masyarakat. Gejala sosial tidak hanya terjadi di satu bidang saja, tetapi bisa muncul di berbagai aspek kehidupan, yaitu ada gejala sosial di bidang ekonomi. Yang tadi contohnya ada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Dampaknya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada gejala sosial di bidang budaya. Contohnya adalah perubahan gaya hidup, lunturnya nilai budaya lokal, dan konflik antara budaya. Dampaknya adalah hilangnya jati diri budaya dan kesenjangan antara generasi. Kemudian ada gejala sosial di bidang politik. Contohnya ada korupsi, konflik kekuasaan, dan apatis terhadap politik. Dampaknya adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi. Kemudian ada gejala sosial di bidang hukum dan keamanan. Contohnya tindakan kriminal, yaitu penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum. Dampaknya rasa tidak aman, gangguan ketertiban, serta melemahnya penegakan hukum. Kemudian ada gejala sosial di bidang keluarga. Contohnya ada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar, dan juga dampaknya adalah terganggunya fungsi keluarga dan perkembangan mental anak. Yang kelima, dampak gejala sosial. Setelah mengetahui berbagai jenis gejala sosial, penting juga untuk memahami dampaknya. Gejala sosial dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan, kemudian mendorong adanya perbaikan sosial, dan juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan,
mengganggu ketertiban sosial, dan melemahkan nilai dan norma yang berlaku. Keenam, cara mengatasi gejala sosial. Agar gejala sosial tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar, tentu diperlukan upaya untuk mengatasinya. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain, yaitu yang pertama, menanamkan nilai moral dan etika sejak dini. Yang kedua, menjaga toleransi dan saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Yang keempat, mengikuti kegiatan positif di lingkungan sekitar. Yang kelima, meningkatkan kepedulian sosial dan pendidikan. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap tentang ragam gejala sosial. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman dan membuat kita lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.